Banyak orang tidak tiba-tiba jadi rusak. Mereka hanya terlalu lama berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Dan tanpa sadar, mereka kehilangan diri mereka sendiri di tengah proses itu. Ada satu hal yang jarang dibahas ketika kita bicara tentang trauma. Bukan cuma rasa sakitnya, tapi bagaimana seseorang diajarkan untuk menyangkal bahwa rasa sakit itu pernah ada. Dari kecil, banyak orang hidup di lingkungan yang terlihat normal, tapi di dalamnya penuh ketegangan, diam, atau emosi yang tidak pernah diselesaikan. Dan karena tidak ada yang bilang, ini tidak sehat, akhirnya mereka tumbuh dengan satu keyakinan, kalau terasa sakit, berarti aku yang salah. Mari kita lihat pola yang sering terjadi. Pola pertama, belajar bertahan dengan menjadi orang lain. Ketika seseorang tumbuh di lingkungan yang tidak aman secara emosional, mereka tidak belajar menjadi diri sendiri. Mereka belajar membaca situasi. Mereka jadi peka berlebihan, tahu kapan harus diam, tahu kapan harus menyenangkan orang lain. Contohnya, selalu menyesuaikan diri agar tidak ditolak. Takut menunjukkan emosi asli. Lebih fokus bikin orang lain nyaman daripada diri sendiri. Lama-lama mereka jadi hebat dalam bersosialisasi. Tapi diam-diam kosong. Artinya, bukan karena kamu tidak punya kepribadian, tapi karena kamu terlalu sering menyembunyikannya. Pola kedua, trauma yang tidak diakui akan mengubah cara melihat dunia. Masalah terbesar bukan hanya luka, tapi ketika luka itu dianggap tidak pernah ada. Ketika semua orang berpura-pura baik-baik saja, pikiran kita mulai meragukan realitas sendiri. Contohnya, kamu merasa ada yang salah, tapi tidak bisa menjelaskannya. Kamu sering overthinking tanpa tahu akar masalahnya. Kamu merasa aneh, padahal sebenarnya kamu hanya tidak pernah divalidasi. Artinya, yang membuat kamu bingung bukan hidupmu, tapi karena kamu diajarkan untuk tidak percaya pada perasaanmu sendiri. Pola ketiga, topeng yang dipakai terlalu lama akan retak. Banyak orang terlihat kuat, lucu, dan karismatik. Tapi itu semua adalah topeng bertahan hidup. Masalahnya, topeng itu tidak bisa dipakai selamanya. Dan ketika energi untuk berpura-pura habis, yang muncul bukan versi terbaik diri kita, tapi semua hal yang selama ini ditekan. Contohnya, tiba-tiba merasa kosong tanpa alasan, sulit percaya orang lain, hubungan jadi tarik ulur, menjauh, lalu takut ditinggalkan. Artinya, kamu tidak berubah jadi buruk, kamu hanya akhirnya berhenti menyembunyikan apa yang sudah lama ada. Pola keempat, menghilangnya diri sebenarnya adalah sinyal. Ketika seseorang mulai merasa tidak mengenali dirinya sendiri, merasa hampa, atau bahkan merasa gila, itu bukan berarti mereka rusak. Itu seringkali adalah titik di mana pikiran tidak bisa lagi menahan semuanya. Seperti alarm yang terlalu lama diabaikan, akhirnya berbunyi keras. Artinya, kadang hancur itu bukan akhir, tapi awal dari kejujuran yang selama ini kamu hindari. Yang tidak banyak orang sadari adalah ini. Menjadi kuat terlalu lama itu melelahkan. Menahan emosi, memahami semua orang, tapi tidak pernah benar-benar dipahami. Dan pada akhirnya, bukan hidup yang menghancurkan seseorang, tapi akumulasi dari semua hal yang tidak pernah diungkapkan. Semua diam, semua luka, semua versi diri yang tidak pernah diberi ruang. Dan ketika semuanya muncul sekaligus, itu terasa seperti kehilangan kendali. Tapi sebenarnya, itu adalah diri kamu yang akhirnya meminta untuk didengar. Kalau semua ini terasa sangat dekat dengan hidupmu, kamu tidak sendirian. Banyak orang terlihat baik-baik saja di luar, tapi di dalam, mereka sedang berjuang memahami dirinya sendiri. Dan satu hal yang penting untuk kamu tahu, kamu bukan resak, kamu hanya terlalu lama menyembunyikan bagian dari dirimu yang butuh diperhatikan. Kalau kamu pernah ngerasain hal ini, coba tulis di komentar, aku mulai paham. Dan kalau kamu suka konten yang ngebahas sisi psikologi yang jarang dibicarakan, jangan lupa subscribe. Karena di sini, kita belajar memahami diri tanpa pura-pura kuat.